Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang tugas DAS 4 operasi titik kimia 1 dengan judul bab paper liquid separation process dari buku Jim Koplis, Transport Process and Unit Operation, second edition. Dengan anggota kelompok 8 ada saya sendiri, Farah Fauzia dengan NPM 23, ada Lisna Krisanwibowo, NPM 28, Michael Putra Sutardi, NPM 32, dan Muhammad Arif Firdaus, NPM 56. Soal yang saya dapat dari tugas DS4 ini adalah nomor 11.3/5 tentang steam distillation of benzene atau distilasi uap benzena. Soalnya ada ini sebuah campuran 50 gram mol liquid benzene dan 50 gram mol air akan mendidih pada tekanan 11,32 kilopascal. Dan diberikan keterangan pula bahwa liquid benzene ini tidak larut dalam air. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan boiling point atau titik didih dari campuran tersebut dan komposisi masing-masing uapnya. Kemudian pertanyaan yang kedua ada komponen mana yang akan hilang terlebih dahulu dari proses penyulingan ini. Kemudian diberikan data tekanan uap murni dari masing-masing komponennya. Itu ada pada temperatur segini tekanan uap water dalam milimeter raksa adalah segini. Dan tekanan uap benzene dalam milimeter raksa pada suhu segini adalah segini. Kali ini kita akan menyelesaikan soal ini dengan software Skillet. Nah, langsung saja kita ke program Skillet-nya. Nah, ini pertama-tama kita membuat schematic dari Skillet ini. Kami sudah menyiapkan kode-kode bahasa program untuk menyelesaikan soal yang tadi. Ini. Dalam baris pertama ini ada CLC. CLC ini berfungsi untuk membersihkan kolom konsol ini agar kolom ini terlihat bersih dan lebih enak dilihat saja. Kemudian dari soalnya nomor 11.3/5 tentang steam distillation of benzene atau distilasi uap benzena. Kemudian dari soal diketahui campurannya mengandung benzene 50 gram mol dan air 50 gram mol. Kemudian campuran tersebut menguap pada 101,32 kilopascal atau setelah dikonversi ke milimeter raksa sekitar 359,9 milimeter raksa. Kemudian pada suhu 35,3 derajat Celcius, tekanan waternya atau airnya adalah 43 milimeter raksa. Kemudian pada suhu 35,3 derajat Celcius, tekanan uap benzennya sekitar 150 milimeter raksa. Pada suhu 52,7 derajat Celcius, tekanan uap waternya 106 milimeter raksa dan tekanan benzennya 300 milimeter raksa. Kemudian pada suhu 72,6 derajat Celcius, tekanan uap airnya 261 milimeter raksa dan tekanan benzennya 600 milimeter raksa. Kemudian pada suhu 80,1 derajat Celcius, tekanan uap waternya 356 milimeter raksa dan tekanan uap benzennya 760 milimeter raksa. Kemudian didapatkan tekanan total ini didapat dari jumlah dari tekanan uap water ditambah tekanan uap benzen, karena tekanan total itu adalah jumlah tekanan uap dari komponen campuran tersebut. Karena campuran tersebut mengandung benzen dan water, maka tekanan totalnya diambil dari tekanan uap benzen dan tekanan uap water. Nah, pada suhu 35,3 derajat Celcius didapatkan tekanan total 193 derajat Celcius. Kemudian pada suhu 52,7 derajat Celcius didapatkan
tekanan totalnya 406 mm raksa, kemudian pada 72,6 derajat Celcius, didapatkan tekanan total 861 mm raksa. Dan pada suhu 80,1 derajat Celcius, didapatkan tekanan total 1116 mm raksa. Nah, ini dari atas sampai bawah ini terlihat banyak tulisan display ini memberikan perintah kepada software ini untuk menampilkan kalimat yang ada di dalam kurung ini. Nah, kemudian dari soal ditanya, yang pertama adalah determine the boiling point of the mixture and the composition of the paper. Jadi pertanyaan ini artinya adalah tentukan titik didih dari campuran tersebut dan komposisi masing-masing papernya atau maksimal masing-masing komponennya. Kemudian yang pertanyaan kedua adalah which component will first be removed completely from the steel. Ini berarti komponen mana yang akan lebih dulu hilang dari proses penggilingan tersebut. Kemudian penyelesaiannya ini diawali dengan dikarenakan telah didapatkan tekanan total campuran pada saat titik didih. Pada saat titik didih adalah 759,9 mm raksa yang tadi kita konversi dari 11,32 kilopascal, maka dapat didapatkan temperatur campuran menggunakan interpolasi linier dari data yang diketahui. Nah, karena 759,9 mm raksa itu ada di antara tekanan total pada suhu 72,6 derajat Celcius dan 52,7 derajat Celcius atau tekanan total antara 409 mm raksa dengan 861 mm raksa, maka interpolasi linear ini diambil dari titik tersebut. Kemudian penyelesaian dengan interpolasi linear ini digunakan rumus Y sama dengan Y1 ditambah X min X1 per X2 min X1 dikali Y2 min Y1. Nah, Y ini variabel Y pada rumus ini digunakan untuk menyimbolkan variabel yang ditanyakan. Kemudian untuk variabel X ini digunakan untuk variabel tekanan total. Jadi untuk tekanan total campuran tersebut adalah X, atau di sini akan dimasukkan X0, kemudian X1 itu adalah X titik tekanan uap total dari yang kita pilih tadi yang 406. Kemudian X2 adalah titik tekanan total dari titik setelah tekanan uap 759,9 tadi, yaitu 861 mm raksa. Kemudian kita misalkan bahwa karena interpolasi linear ini untuk mendapatkan nilai temperatur, kemudian tekanan uap komponennya masing-masing, maka kita misalkan yang ditanyakan itu untuk Y ini adalah variabel temperatur, kemudian yang A adalah variabel tekanan uap komponen water, dan untuk B itu variabel tekanan uap benzena. Nah, kemudian kita masukkan ini input ini untuk memasukkan data yang kita ketahui yang sudah tertera di soal itu. Kita masukkan X1, X2, Y1, Y2, A1, A2 dan B1, B2. Kemudian kita masukkan rumus. Ini karena rumus umumnya adalah ini, jadi kita masukkan ke sini rumus untuk mendapatkan temperatur yang pada tekanan total 759,9 tadi. Kemudian untuk tekanan uap water, dan ini untuk tekanan uap benzena. Kemudian outputnya itu kita memerintahkan setiap ini dengan mtlb_f_printf
Untuk dengan Y1 persen F ini adalah yang ini kita panggil nilainya. Kemudian pada X0 yang nanti akan kita inputkan. Kemudian X1, X2, Y2 ini yang sudah tertera di sini kita panggil fungsinya dengan ini. Nah, kemudian untuk menampilkan hasil dari tekanan uap murni air dan benzennya juga kita perintahkan server ini untuk menampilkan dengan kode program yang sama, yaitu mtlb_f dengan variabel yang diganti adalah y menjadi a dan y menjadi b. Nah, kemudian setelah nantinya didapatkan temperatur tekanan uap murni water dan tekanan uap murni benzen, kita akan mencari fraksi mol dari masing-masing komponen yang terkandung dalam campuran tersebut, yaitu air dan benzen. Nah, dari hukum Dalton tentang tekanan parsial itu diperoleh rumus atau persamaan P parsial atau tekanan uap komponen sama dengan tekanan uap total dikali fraksi molnya. Jadi untuk mendapatkan fraksi mol itu kita masukkan persamaan, maksudnya fraksi mol sama dengan tekanan uap parsialnya dibagi tekanan uap totalnya. Nah, kemudian kita menginputkan di sini P1 itu adalah nilai tekanan uap water yang sudah kita dapatkan nantinya dari variabel A ini. Nah, kemudian P0 adalah tekanan uap totalnya yang 759,9 tadi nanti kita inputkan di sini, dan ini rumusnya kita masukkan. Dan outputnya kita perintahkan seperti tadi dengan kode bahasa mtlb_f dengan kita panggil fraksi mol water dengan tekanan uap murni air sekian. P1% F adalah ini, kita mengambil yang kita inputkan nanti, kemudian tekanan total P0 yang kita inputkan nanti, dan sekaligus kita panggil fungsinya di sini. Kemudian untuk fraksi benzen, karena jumlah fraksi mol itu adalah 1 di tiap campuran, maka fraksi mol untuk apabila sudah diketahui salah satu fraksi molnya, jadi untuk fraksi mol lainnya itu hanya dikurangi 1 dikurangi fraksi mol yang sudah diketahui tadi. Apabila campurannya hanya ada 2 komponen. Nah, jadi untuk menghitung fraksi mol benzen itu kita menghitung dari 1 dikurangi fraksi mol air. Nah, fraksi mol benzen itu kita misalkan dengan X2 dan fraksi mol air itu kita misalkan dengan X1. Jadi kita inputkan rumusnya itu ini, dan outputnya nanti kita panggil fraksi mol benzen dengan fraksi air sekian adalah sekian. Kita panggil ini X1 dan X2. Kemudian selesai. Jadi setelah itu kita execute. Apabila sebelumnya ada perubahan dalam kode program ini, maka sebelum di-execute kita harus menyimpannya terlebih dahulu atau sekaligus dengan save and execute ini. Nah, karena kita sudah menyimpannya sebelumnya, maka kita langsung saja execute kode-kode ini. Nah, ini ada pertanyaan, are you sure you want to clear the console? Ini ada tampilan ini karena sebelumnya kita memerintahkan dia untuk membersihkan konsol ini dengan kode CLC tadi. Nah, jadi kita jawab yes, dan kemudian keluar hasilnya. Hasilnya ini seperti ini. Dari pertama itu tadi yang kita perintahkan untuk display kalimat-kalimat yang tertera di dalam kurung itu. Kemudian selanjutnya dia memerintahkan kita untuk memasukkan nilai X0. Nah, X0 tadi itu adalah ini tekanan uap total dari campuran yang ditanyakan.
itu 759,9. Nah, kemudian muncul, karena tadi kita sudah memasukkan rumus-rumusnya untuk mengetahui besaran ini, temperatur, tekanan uap air dan tekanan uap benzen, maka ini langsung keluar di sini dengan perintah output yang tadi sudah disebutkan. Ini diketahui temperaturnya sebesar 68,17824 atau sekitar 68,18 derajat Celcius. Kemudian untuk tekanan uap murni air pada tekanan uap total segini adalah 226,559341 atau sekitar 226,56 mm raksa. Dan untuk yang benzen adalah sekitar 533,34,659 atau sekitar 533,34 mm raksa. Nah, kemudian tahap selanjutnya kita menghitung fraksi mol. Nah, ini ditampilkan perhitungan pemdalatan karena kita tadi memerintahkan software ini untuk display. Kemudian kita diminta untuk memasukkan nilai tekanan uap water yang sudah didapat ini, yaitu 226,56. Kemudian nilai tekanan totalnya adalah 759,9. Yang didapat tekanan, didapat fraksi mol water dengan tekanan uap sekian dan tekanan total sekian adalah 0,29814. Kemudian perintah selanjutnya adalah menghitung fraksi mol benzen, dan karena tadi kita sudah memanggil fungsinya sekaligus, jadi kita tidak perlu memasukkan lagi. Jadi langsung diketahui dari rumus 1 dikurangi fraksi mol water, yaitu 0,701856. Nah, hasil-hasil berikut ini adalah sama dengan yang sebelumnya kita hitung menggunakan Excel. Dan sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan dan terima kasih.